Bagaimana mencari modal dan memilih tawaran yang jitu? Prita Gosi di sini untuk Anda. Anda juga bisa langsung menelpon kami di 02153660500 dan 02153661123 kali untuk langsung bertanya ke Prita Gosi seputar modal usaha. Prita, langsung saja, ini semakin banyak pilihan. Ada yang sekarang terbaru bisa melalui website dan aplikasi, sebut saja seperti pinjam.com atau Investri. Apa yang harus kita cermati dari pilihan itu? Oke, jadi kan sebetulnya sekarang masyarakat sudah dimudahkan dengan mendapatkan pendanaan dari berbagai tempat. Yang konvensional tetap yang datang ke bank. Nah, ini berarti pinjamannya mekanismenya seperti kredit usaha rakyat, kredit tanpa agunan, lalu mungkin mengambil dana tunai dari kartu kredit, itu juga bagian dari fasilitas perbankan. Kemudian ada lagi yang cukup baru, ini fasilitas kita mengambil dari online, tapi di belakangnya tetap adalah perusahaan lembaga keuangan seperti bank maupun multifinance. Tapi di depannya ini perusahaan online. Jadi sebetulnya perusahaan online ini kira-kira dia tuh bertindak sebagai broker, di mana kita bisa memilih berbagai jenis kredit, kemudian aplikasi dibantu oleh mereka, tetapi tetap persetujuan dan lain-lain itu dari pihak bank atau multifinance yang ada di belakangnya. Sedangkan yang terakhir tadi Riri sebutkan itu adalah sebuah perusahaan yang sifatnya seperti marketplace. Jadi dia mempertemukan antara orang yang punya uang dengan orang yang membutuhkan uang. Jadi dilembagakan dalam bentuk marketplace tadi. Ya berarti kalau tadi jalurnya lebih panjang, biayanya lebih besar juga. Nah, tergantung. Pada dasarnya biaya itu adalah fungsi dari risiko. Semakin tinggi risiko kredit, maka bunga kredit yang ditetapkan juga biasanya semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kemungkinan gagal bayarnya tinggi dan lain-lain, biasanya beban bunganya juga akan lebih tinggi. Gitu. Jadi bunga itu selalu berbanding lurus dengan resiko dari si peminjam. Oke, bicara soal resiko, kalau tadi ada mereka-mereka yang di depan tadi yang lalu masuk ke banknya, soal legalitasnya seperti apa? Nah, sebetulnya kalau peminjaman yang dalam payungnya bank itu dilindungi dengan undang-undang perbankan. Jadi ini baik dari sisi bank maupun sisi peminjam itu semua diatur dalam undang-undang perbankan. Jadi bila mana nanti terjadi dispute di kemudian hari, maka mediasinya itu juga memang sudah diatur. Nah, begitupun juga kalau yang menggunakan online tadi, tetapi yang di belakangnya tetap ada bank maupun multifinance. Tapi kalau yang marketplace ini yang agak berbeda, dan ini mungkin sifatnya lebih seperti orang pinjaman pribadi. Tetapi pinjaman pribadinya itu kan kalau misalnya orang mungkin cari teman atau apa yang sudah dia kenal, ini mungkin saja sebelumnya dia nggak kenal, tetapi akhirnya dia mendapatkan pinjaman dari teman lain gitu yang baru dia kenal setelah dia minjam. Oke, nah saudara Anda yang sedang mencari modal usaha dan bingung ini mau pilih yang mana, langsung telepon kami ke 02153660500 dan 02153661123 kali untuk langsung bertanya terkait mana yang harus dipilih soal modal usaha. Nah, tadi kalau udah marketplace tadi dan pilihan-pilihan lain, sebenarnya kalau melihat bunganya, mana atau tawaran mana yang bisa dipilih oleh masyarakat ini untuk mencari modal usaha yang bunganya paling ringan tentunya? Kalau bunga paling ringan pasti harus ada agunan. Karena pada saat ada agunan, maka risikonya jadi turun. Nah, masalahnya kan tidak semua orang punya agunan. Atau dia mau mengagunkan barang untuk hanya mengambil modal usaha yang sedikit. Contoh, ada pengusaha rumahan. Dia hanya butuh modal misalnya untuk bisnis Ramadan. Kemudian mungkin modal kerjanya hanya butuh 10 hingga 20 juta. Kan tidak masuk akal dia mengagunkan rumahnya gitu yang harganya ratusan juta. Maka pilihannya mungkin tidak mengambil kredit yang harus ada agunan, tetapi bisa ngambil seperti KTA ataupun juga kepegadaian, atau mungkin coba yang tadi yang pinjaman berdasarkan basis teman tadi itu. Nah, tapi dia di sini mungkin sudah tahu bahwa dia akan bisa bayar karena pada saat bulan Ramadan nanti dia bisa menjual barang-barang yang dia produksi memang ditujukan hanya pada untuk bulan Ramadan. Oke, ada penelpon Rahayu di Depok. Selamat siang, bisa langsung dengan pertanyaannya? Mbak, saya mau tanya, itu syaratnya apa aja ya? Untuk yang mana? Untuk pinjaman. Pinjaman, Anda mau pinjam pribadi atau untuk usaha? Pribadi. Pribadi, oke. Dan sekarang Anda statusnya apa biasanya? Karyawan. Oke, karyawan. Oke,
Terima kasih Rahayu di Depok. Iya. Oke, jadi memang ada perbedaan cara aplikasi kalau dia statusnya karyawan dengan dia statusnya mungkin ibu rumah tangga atau pengusaha. Kalau karyawan biasanya dibutuhkan itu slip gaji, rekening koran 3 bulan terakhir, kemudian identitas-identitas dan lainnya. Kenapa? Karena dia dianggap akan membayarkan pinjaman melalui gaji yang dia dapatkan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau tadi syarat-syarat yang Mbak Prita sebutin itu berlaku untuk semua, baik untuk KUR atau untuk yang melalui marketplace tadi atau melalui pegadaian itu semua rata-rata Ya, seperti kalau itu. statusnya dia karyawan, karena setidaknya kalau dia tidak bisa membayarkan dari usaha yang baru dia bangun, dia masih punya sumber pendanaan lain untuk membayar. Pada dasarnya pihak pemberi dana itu yang dia tuh peduli terhadap seberapa besar kemampuan si peminjam untuk membayarkan kembali. Nah, oke. Nah, berbicara soal kemampuan, sebenarnya kalau kita mau pinjam, ini mana sih yang harus diutamakan? Apakah bunganya? Oke, kita potong dulu. Ada Bapak Rasulullah di Makassar. Selamat siang, bisa langsung Pak pertanyaannya? Ya, selamat siang, Mbak. Siang. Ya, ini gimana nih dari modal usaha yang begitu? Iya. Dari mana? Dari Makassar. Iya. Bapak pertanyaannya apa, Pak? Maaf. Iya, ini saya lihat bagaimana mencari modal usaha yang gitu. Bagaimana mencari kredit usaha yang baik? Iya, benar. Oke. Bapak usahanya apa sekarang? Ya, bisnis pakaian. Oh, oke, pakaian. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ya, jadi usaha konveksi ini adalah suatu hal yang sangat menarik. Nah, bila mana usahanya itu adalah distribusi, jadi bukan dia yang produksi, itu maka bisa mengambil kredit yang sifatnya lebih jangka pendek. Kenapa? Karena harapannya kita bisa cepat memutarkan, jadi barangnya itu bisa langsung cepat dijual. Jangan ambil kredit yang tenornya lebih dari 2 tahun. Usahakan hanya mengambil kredit yang tenornya di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena kita tidak ingin membayarkan biaya bunga yang terlampau besar, padahal perputaran barang kalau konveksi itu tuh biasanya cepat. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia produksi barang itu lebih-lebih lagi. Jadi dia harus tahu dia akan produksi berapa dan sebaiknya ini hanya sebagai modal kerja. Pada saat hanya sebagai modal kerja, maka mungkin yang paling optimal adalah mengambil kredit modal kerja. Jadi itu ada tuh jenis kreditnya seperti itu. Kemudian dia hanya mengambil kredit sesuai dengan dia mau produksi berapa. Nah, kalau yang tadi lanjutin pertanyaannya, mana yang harus diutamakan? Akses yang gampang, bunga yang kecil, atau legalitas? Oke, kalau saya sarankan kepada banyak orang yang sebagai peminjam. Kalau sebagai peminjam yang paling utama adalah biaya. Jadi biaya bunga itu harus diutamakan. Jadi kita cari mana yang biayanya paling bersahabat di antara semua yang ditawarkan tersebut. Berikutnya itu adalah akses. Kenapa? Karena kita ingin dapat dananya cepat. Ini untuk peminjam loh ya, bukan untuk yang meminjamkan. Kita kepingin dananya cepat supaya apa? Kita bisa segera pakai lagi. Nah, legalitas itu biasanya yang terakhir. Karena ya pada dasarnya kan dia yang dapat uang. Kemudian dia yang nanti akan membayarkan. Selama dia bisa membayarkan sesuai dengan perjanjian, biasanya tidak ada masalah. Oke, gitu. baik. Terima kasih Prita Gusti sudah bergabung di Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.